membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45, penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Dengan konteks hari ini, cara berpikirnya yang harus di-upgrade. Siapapun yang berpendapat Israel dan menentang Piala Dunia di Indonesia karena kehadiran negara tersebut adalah bentuk pemikiran yang kekanan. Palestina, tapi tetap mendukung Pildun di Indonesia. Loh, ora bisa. Ora bisa lah. Iya, karena orang-orang seperti Mas Feli menyebabkan jadi kekhawatiran yang berlebihan, Mas Bro. Kekhawatiran yang berlebihan. Keperluan generasi Pak Ganjar mending akhirnya ketika ya. Oke. Ya akhirnya kan apa ya, wong masyarakat pada menganggap apa ya, blunder gitu loh. Padahal udah lagi di atas ya, buru banget terus ada statement seperti itu. Kayak apa ya, kayak eman-eman gitu. Iya, ya memang dalam hal ini kita memang harus berpandangan luas sebagai wawasan kebangsaan yang luas. Wawasan kebangsaan luas ya berpikir dunia. Dalam arti di sini mungkin secara garis ranah Pak Ganjar ya mengeluarkan statement demikian ada alasan tertentu. Juga ada kaitannya masalah, artinya sudah tahu akan bakalan banyak yang kecewa dan segala macam dari pendukung dan segala macam. Cuman dalam hal ini kan ketika berpikir ranah sebuah bangsa dan negara, disitulah sebuah ideologi, bahwa ideologi bangsa memang harus dikuatkan sejak dini, sejak awal ditanamkan sebagai rasa kebangsaan. Sebagai fans sepak bola, ini event yang ya prestisius. Jarang-jarang loh, udah 3 tahun menunggu, udah dipersiapkan ya. Tapi ya gimana lagi, dan statement dari FIFA kan melihat situasi sekarang mungkin lagi kurang kondusif ya, itu yang lebih baik ya, mungkin ditunda atau. Jadi begini, menanggapi apa yang tadi statementnya Mas Feli mengatakan bahwa kita harus berpandangan luas. Justru cara berpikirnya Pak Ganjar yang semacam itulah yang sempit. Karena konteks hari ini beda dengan konteks zaman Soekarno dulu, zaman imperialisme. Masalah pembukaan undang-undang. Yes. Bahwa penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi, preambel UUD 45. Konteks dulu Soekarno keluar dari PBB karena untuk menunjukkan komitmennya terhadap pembukaan UUD 45. Hari ini konteksnya adalah berjuang melalui forum-forum dunia dalam sebuah gerakan diplomasi, perjuangan diplomasi. FIFA adalah forum dunia bagi masyarakat bola. Kalau Indonesia bisa meningkatkan bargaining positionnya di FIFA, di situ mainlah Indonesia untuk mengkampanyekan kemerdekaan Palestina dan sebagainya. Kerugiannya Mas Bro, lihat berapa triliun kita. Emang udah keluar uangnya? Loh, sekarang begini Mas Bro, vendor souvenir, merchandise resmi Pildun itu kan juga menggarap UMKM untuk memproduksi itu, dan mereka sudah terlanjur beli bahan baku. Iya sih. Bahkan sudah memproduksi yang akhirnya gagal jual. Cung, tanggapi Cung. Justru kalau saya ini berpandangan bahwa seorang Ganjar itu Sing termasuk seru. gentleman. Di saat yang mungkin ini momennya ya, saya rasa itu menjadi gentleman ketika mengutarakan prinsipnya beliau. Jadi apa yang tadi memang ada kerugian dan sebagainya, semuanya pasti ada. Seperti ini juga ada, tapi saya yakin bahwa itu semuanya ada hikmah dan berkahnya di dalam itu. Saya pun pecinta bola, bahkan
kalau ada timnas main mesti saya harus Iya. Fokus. Orang sidang ngaji, suka nonton bal. tapi kalau saya ditarungkan dengan NKRI, saya pilih NKRI. Tetap saya jiwanya seperti itu. Bahwa kenapa sekarang yang diserang hanya seorang Ganjar saja, yang lain pada diem ketika ada permasalahan seperti ini. Dia seperti tiarap. Kenapa dia yang selalu dibully, dan nggak lain yang dibully, yang diem-diem saja. Saya memiliki kekhawatiran yang berbeda, Mas Bro. Hari ini kubu nasionalis justru seiring segandeng dengan kubu Islam kanan. Jangan-jangan di kubu nasionalis telah terinfiltrasi pemikiran-pemikiran atau bahkan orang yang kemudian menyaplai ide tersebut sehingga Ganjar kena pancingannya. Dan kemudian kita lihat Anies Baswedan diem. Mereka semua tiarap yang jenengan tadi bilang, Itu yang tiarap. timpakan semua kesalahan Ngarah ke selamat. Ganjar. Ngarah selamat. Ini kita harus hati-hati kalau kubu nasionalis sudah terinfiltrasi oleh gerakan-gerakan mereka. Akibatnya fatal. Generasi muda kita gagal menunjukkan pelatihannya, skillnya, kebanggaannya untuk membela negara di kancah dunia internasional. Fatal. Itu anak-anak bangsa. Seorang Ganjar itu malah ditunjukkan dalam hal ini kaitannya dia sudah tahu akan dibully, akan mungkin banyak sekali yang tidak cocok dengan pendapatnya. Cuman momen ini akan ketahuan ke depan. Artinya dalam hal ini sebetulnya apa sih yang diperjuangkan gitu kan. Semua pada berpendapat bahwa ranah FIFA ini juga dalam konteks perjuangan dalam hal untuk diplomasi dunia. Kemudian pendapat-pendapat yang lain sampai dengan seorang Ganjar mengeluarkan statement demikian sehingga akhirnya menjadi bahasanya semua menyerang dia. Padahal seperti yang disampaikan tadi banyak sekali kan. Artinya banyak calon lain, ada beberapa calon lain tapi itu sasarannya ke dia, sasarannya ke Pak Ganjar. Cuma dalam hal ini sudah menunjukkan jiwa kepatriotan dan juga penerimaan dari dianya. Pak Ganjar itu menerima, nggak apa-apa dibully. Dari awal tahu dia menerima. Sebagai itu merupakan ciri khas daripada jiwa seorang dari Indonesia sendiri, dari seorang bangsa Jawa daerah dari Jawa sendiri yang notabene itu adalah menerima dari segala hinaan. Seperti itulah salah satu sosok pemimpin yang memang siap dihina, siap dihujat. Untuk di saat ini yang dicari seperti itu. Kalau seorang pemimpin yang hanya bersembunyi di balik sebuah peristiwa, mengorbankan yang lain atau yang mengadu domba, ya bukan ciri sifat pemimpin Indonesia. Jiwa kepatriotan Indonesia yang memang harus ditunjukkan dengan momen-momen yang memang yang seperti halnya berpikir untuk keduniawian bahwa Indonesia bukan lemah tapi justru menunjukkan taringnya di situ, menunjukkan taringnya bahwa sebuah ideologi memang harus dipertahankan, sebuah yang menjadi dasar daripada negara dulu kesepakatannya yang menghantarkan Indonesia itu ke pintu gerbang. Siapa sih yang memang nekono di situ itu mendukung pertama. Dikala orang lagi terpuruk, siapa teman kita yang paling dekat? Dikala orang lagi jatuh, siapa teman kita yang paling dekat? Di situ yang harus dibela. Betul. Ya, cuma kan kadang katone ya, katanya kayak berlebihan apa ya? Event Piala Dunia usia 60 ya. Kemudian ada ini loh kekhawatiran yang berlebihan seperti khawatir ada bom, ada demo sing besar-besaran dan sampai ke arah kayak gitu. Ya itu yang ditangkap oleh FIFA. Jadi begini, ketika Indonesia mengajukan proposal pada saat bidding untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah, maka setumpuk dokumen diberikan ke FIFA. Salah satunya adalah jaminan keamanan dari negara. Nah ini yang bicara pemimpin daerah, di mana salah satu kotanya dipakai untuk ajang penyelenggaraan tersebut, yaitu di Solo yang kalau dibawa memang kepemimpinan seperti itu berarti Pak Ganjar Maka luar biasa. Seorang kepala daerah, gubernur itu bisa istilahnya suaranya itu didengar dunia. Itu luar biasa malah kalau saya berpendapatnya. Seorang gubernur loh
Dia bukan sosok seorang apa ya, kalau mungkin sekupnya yang pertahanan keamanan negara atau pertahanan keamanan bangsa itu mungkin sih pengaruhnya besar itu ya. Tapi seorang gubernur hanya Maulana Satapa itu pengaruhnya gede banget, itu luar biasa bagi saya. Betul. Itu luar biasa. Gemanya itu dari gema dari statement itu yang akan menggaungkan. Itu belum aja memimpin bangsa, apalagi kalau memimpin bangsa. Kalau memimpin bangsa bagaimana gemanya dunia itu kan? Berarti itu termasuk naluri seorang pemimpin. Kadang kita sebagai jamaah atau rakyat itu kadang kita hanya mungkin dipikirkan hanya permasalahan hanya sebentar saja. Artinya tidak bisa berpikir efeknya ke depannya, tahun depannya. Justru ini menjadi sejarah bahwa ini pembela minoritas. Jelas ini naluri seorang pemimpin luar biasa. Yang tertindas, membela yang tertindas, yang Ya, milenial. Di luar itu ini kan event ini kan sudah pengajuan 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu itu Ya harusnya nolak. harusnya itu ditolak sejak 3 tahun lalu. Nggak usah bidding sekalian. Iya, harusnya. Tapi kenapa baru sekarang, baru mau 3 bulan apa ya, 2 bulan baru menolak gitu kan? Di 3 tahun yang lalu di tempat daerah tersebut kan sebagai venue kan menyetujui akan pengajuan event sepak bola U20. Tapi kenapa baru saat ini menolak gitu kan? Saya Saya punya alasan kenapa menolaknya sekarang. Jadi begini, di proses di kualifikasi untuk lolos ke Piala Dunia itu memang berproses. Saat itu memang Israel belum lolos, iya kan, masih ada kualifikasi. Dan sekarang memang sudah jelas-jelas lolos. Nah ini kemudian muncullah permasalahan-permasalahan seperti ini. Itu justru kalau yang Mas Roso bilang semacam itu buat saya artinya bahkan menurut saya ini Pak Ganjar bukan pemimpin yang visioner. Semestinya dia tahu bahwa salah satu peserta FIFA adalah Israel yang pasti mempunyai kans untuk bisa lolos atau tidak lolos. Seharusnya sudah dipikirkan dong bahwa kalau ini nanti Indonesia jadi tuan rumah suatu saat ternyata si Israel kan itu pikiran yang udah melangkah ke depan. 2019 kita bidding, seharusnya berpikir ada Israel nih, jangan-jangan Israel masuk. Jadi gini, menurut saya sih begini, saya justru mengkhawatirkan hal yang lebih besar. Kalau panjenengan tadi mengatakan pemimpin seorang Ganjar adalah pemimpin sejati bla bla bla, saya justru mengkhawatirkan hal yang lebih besar. Kalau cara berpikirnya pendapat statementnya Ganjar dalam menolak Israel itu adalah lahir dari mindsetnya Pak Ganjar, justru buat saya Pak Ganjar bukan pemimpin yang progresif, bukan pemimpin yang bisa menatap masa depan, bukan pemimpin yang punya visi bagaimana memperjuangkan Israel. Kalau bahasanya Gus Yahya Stakuf, emang dengan menolak Israel lalu kita tidur Palestina akan merdeka? Enggak juga tuh. Justru dengan seperti ini, bahwa ini sudah apa yang namanya ya, dunia tahu bahwa Indonesia ini benar-benar mendukung. Justru ini karena kan suatu kemerdekaan. Mendukung siapa? Mendukung Palestina dong. Enggak perlu Ya butuh, artinya butuh. Enggak perlu digembar-gemborkan Indonesia memang Butuh berada. juga bukti, Mas. Enggak perlu Artinya digembar-gemborkan Indonesia berada di barisan depan di kancah dunia internasional dalam membela Palestina dari dulu. Tapi ya tadi saya juga menggarisbawahi apa yang dikatakan Mas Willy juga. Nah, rame ki padu. Enggak. Disambi mendone orang kayak padu loh. Malah mending Mun sewu nggih Pak. Seperti justru saya membawa Kon jadi kayak padu saya garisbawahi bahwa pernyataan tadi Mas Willy, kenapa FIFA ataupun negara pokoknya itu aku kalah antagonis dengan saya. statementnya Ganjar tadi yang bilang katanya nggak usah ada Piala Dunia. Kenapa ditakuti? Kalau mau dilakukan saja ya kan? Iya kan? Loh itu barang yang paling tabu di FIFA ya. Gimana? Intervensi.
sebetulnya Nggak gini. bisa cuma segelintir orang kok. Iya, sebetulnya Semuanya gini. pada diem Partai kan. politik loh. Iya. Partai terbesar loh, partai yang sekarang sedang menguasai negara loh. Iya. Kalau Pak Ganjar statementnya itu memang mengguncangkan dalam hal dunia, ini kan dunia cukupnya, pernikahan dunia, itu bagi saya luar biasa. Pak Ganjar itu menjalankan kalau prinsip seorang jihad fisabilillah ya, ketika tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, lisannya aja misalnya dalam hal sebuah kata, sebutlah itu sebuah kata-kata, itu sudah sebuah ibarat senjata tajam yang memang semuanya itu yang namanya senjata kalau melukai ya pasti semuanya ada yang merasa sakit dan merasa kecewa. Berarti ini sebuah dalam pandangan sebuah konsep ya, sebuah konsep bagi ini adalah sebuah kekuatan yang sangat besar ataupun senjata yang sangat luar biasa. Ya, sendiri dari saya sendiri ya, pribadi saya sendiri, bahwa Pak Ganjar itu sudah menjadi seorang pemimpin di mana ada permasalahan yang di sini sangat mungkin sudah dikatakan dilematis, tapi beliau bisa mengambil keputusan. Ini saya rasa untuk Pak Ganjar termasuk naluri seorang pemimpin, bahwa saya sebagai masyarakat, saya pecinta bola, jujur saya pecinta bola, orang kur omong etok, saya tidak ada timnas saya pasti nonton. Tetapi ketika pemimpin bilang A dan itu adalah untuk patriotisme dan NKRI, tetap saya harus ngikut kepada pemimpin negara seperti itu. Membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45, penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Dengan konteks hari ini, cara berpikirnya yang harus di-upgrade. Siapapun yang berpendapat Israel dan menentang Piala Dunia di Indonesia karena kehadiran negara tersebut adalah bentuk pemikiran yang kekanak-kanakan.